Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mona Lisa dengan NIM C1C021210. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan kita mengenai Islam dan Syariah Islam. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni makna Islam, di mana Islam dari segi bahasa Islam yang berarti asal dari kata Islama, Yuslimu, Islam, yang artinya tunduk dan patuh. Dalam segi maksud kata Islam secara terminologi tidak dapat dikatakan tunduk dan patuh saja, melainkan sudah menjadi istilah khusus dalam kekhasan kata dasar Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, di mana Islam bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Dasar-dasar ajaran Islam. Pertama, syariat. Menurut Mughal Juli, kata syariah secara etimologi memiliki banyak arti. Salah satunya syariah yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya dan juga diartikan sebagai jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air atau yang juga bisa berarti jelas. Selanjutnya akidah. Kedudukan akidah ini dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri di dalam lubuk hati yang paling dalam. Secara sederhana, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan ditanam jauh dalam lubuk hati sanubari manusia. Selanjutnya akhlak, di mana akhlak sering juga disebut sebagai ihsan dari kata Arab hasan yang berarti baik. Ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhan dan seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hukum Islam. Secara Islam, hukum Islam disebut juga hukum syara, yaitu hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau melakukan pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para kalam. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum atau perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut dengan hukum syara. Misalnya kaidah-kaidah, yaitu norma, adat istiadat, undang-undang, atau hukum selain Islam. Jenis-jenis hukum Islam. Yang pertama, wajib. Di mana wajib ini merupakan segala sesuatu yang dilakukan pasti dapat mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam. Dan selain kedua itu sunnah, merupakan segala sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa maupun pahala. Contohnya puasa Senin Kamis. Maka barang siapa yang puasa pada hari Senin Kamis maka akan mendapatkan pahala dan jika tidak melakukan puasa Senin Kamis dan juga tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga itu haram. Haram adalah segala sesuatu yang jika dilakukan mendapat dosa dan jika tidak dilakukan mendapat pahala. Keempat, mubah merupakan segala sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan dalam agama. Contohnya makan dan minum. Yang terakhir itu makruh, merupakan segala sesuatu yang jika ditinggalkan lebih baik daripada mengerjakannya. Contohnya memakai cincin bagi laki-laki muslim. Sasaran hukum Islam. Yang pertama itu penyucian jiwa.
di mana dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat mencapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta dengan cara yang benar pula. Bukan kepada yang mengaku Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya untuk melaksanakan sholat, zakat, saling mengasihi, menjaga persaudaraan, serta saling mencintai, dan saling tolong menolong. Selanjutnya, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Nah, di sini meliputi segala bidang kehidupan, termasuk manusia, keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, turunan, warna kulit, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Di mana? Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Maka karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Selanjutnya mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah, yaitu tujuan syariah dari segi bahasa. Maka di syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, ada 5 unsur yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, turunan, dan harta. Baiklah, demikian presentasi saya pada pertemuan kita kali ini. Nah, selanjutnya akan dibukakan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.